Baik, selamat sahabat Aldo, selamat sahabat Pak Ketua. Ini pertemuan kita yang ketiga. Terima kasih Aldo sudah datang ke gereja ini. Sudah tepat, inilah gereja yang benar, gereja Tuhan. Dan itulah pelajaran kita untuk topik sahabat ini, pelajaran Alkitab kita. Apa dan bagaimanakah gereja yang benar? Di manakah saya dapat menemukan gereja benar itu? Ya kan? Dan Aldo sudah berhari Sabat 3 kali berturut-turut di gereja ini. Puji Tuhan, terima kasih. Ini bukan kebetulan. Roh Kudus sedang menggerakkan Aldo untuk bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya dengan hadir di gereja ini. Ya Pak Ketua ya. Nah untuk itu memulai pelajaran kita dan pertemuan kita, dan undang berdoa Bapak Ketua Ramses Manula. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami pada siang hari ini. Boleh kami bertemu untuk belajar firman Tuhan, khususnya dua saudara kami Aldo di dalam mengikuti pendalaman Alkitab. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Biarlah menjadi kekuatan perangan bagi kami. Bapak pendeta yang menyampaikan, biarlah Kau rapi dia, kuasai dia, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar menghidupkan kehidupan perangan kami. Terima kasih Tuhan, mendalam permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Pak Ketua, Sabat yang lalu kita belajar tentang hari Sabat. Ya. Hari yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Kita juga sudah belajar tentang menjaga kesehatan. Bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan yang kudus. Jadi kita sudah belajar dengan Aldo tentang makanan dan minuman dan semua yang perlu kita konsumsi. Kemudian hari Kamis kemarin di rumah Pak Ketua, dua topik kita pelajari, pelajaran kita, yaitu bagaimana kita memperoleh keselamatan. Bahwa sesungguhnya semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23, dan upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana supaya kita bisa selamat? Hanya anugerah Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Ya kan? Itu yang kita pelajari. Terus masih ingat satu lagi apa dulu yang kita pelajari? Dua topik waktu itu. Masih ingat? Hah? Enggak ya? Aduh, lupa. Kita berbicara ada banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan, dengan tubuh kita, dengan firman Tuhan. Jadi kita sudah pelajari bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, rencana Allah, kehendaknya, dan wahyu Allah bagi kita. Di sini banyak janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah komitmen Tuhan untuk kita. Ya kan? Itu kita pelajari kan? Sedikit kasih Pak Ketua 1, 2, 3 kalimat. Tambah. Yang di dalam mengikuti bakti perlu juga kita bagi orang pen ada yang juga memakai perhiasan, tetapi kita pada umumnya orang pen tidak menggunakan perhiasan. Kalau perhiasan sesungguhnya yang disukai Tuhan adalah perilaku kita kan. Tapi kebanyakan orang Kristen ada yang menggunakan perhiasan kalau ke gereja, berkalung, berangkin, pakai cincin, ya, bisa menjadi fashion show. Tapi memang di gereja kita ini berpakaian sederhana, sopan, itu yang apa? Yang dipentingkan. Tidak penting itu kita memakai cincin yang banyak, pakaian yang bersih, rapi, itu yang apa? Kita utamakan kalau kita kebaktian. Mungkin di yang lain mungkin sebagai orang Advent ada kewajibannya juga. Mungkin gereja lain juga ada kewajiban. Mungkin Aldo pernah dengar kalau orang Advent itu, kalau orang Kristen itu ada yang disebutkan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu 10% dari pendapatan kita sebulan, itu kita serahkan persepuluhan ke gereja di samping dari persembahan yang kita kasih seperti tadi itu beda itu. Jadi ada itu
di gereja yang lain sudah ada menerapkan itu juga. Kalau kita Advent udah dari dulu menerapkan itu persetujuan itu. Jadi seperti saya, misalkan gaji saya katakanlah 10 juta. Berarti saya harus kasih ke gereja itu 1 juta, 1/10 dari 10 juta untuk menjadi persepuluhan. Gunanya apa itu? Jadi persepuluhan kita ini digunakan oleh organisasi ya untuk gaji pendeta, pengabar Injil. Kemudian persembahan itu gunanya untuk apa? Untuk membantu pengabaran Injil. Ya, katakanlah membuat KKR, bantuan sosial apa. Itulah gunanya persembahan dan perpuluhan. Jadi di Advent ketika kita terima Yesus, kewajiban kita itu ada. Oh ini, ya. Berapapun itu tidak dilihat dari berapa banyak yang engkau kasih. Itu berapa dari engkau terima dari Tuhan, 10%-nya kau kasih ke gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi itu mungkin tambahan dari saya sedikit Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi pelajaran kita adalah apa itu gereja? Gereja atau jemaat? Apa, Aldo? Gereja itu kita. Bangunan ini ke gereja Bukan. yang terdiri dari building, temboknya, pintunya, jendelanya, dan semua ada aksesoris yang mendukung, fasilitas mendukung kebaktian, itu ke gereja. Ya, kalau Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 2, gereja itu adalah sekelompok orang percaya, orang-orang kudus yang berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya kan? Berarti apa? Gereja atau jemaat itu sekelompok orang percaya kepada Yesus, betul? Lalu 1 Petrus 2:9. Gereja itu apa? Jemaat itu apa? Eklesia yang dipanggil keluar dari dunia kegelapan menuju masuk ke dalam terang kebenaran Kristus, ya. Makanya 1 Petrus 2:9 itu apa katanya? 1 Petrus 2:9 itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat milik Tuhan sendiri, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ya, berarti gereja itu apa? Jemaat itu apa? Bukan bangunan ini. Bangunan ini hanya tempat gedung beribadah. Jemaat itu sesungguhnya adalah kita, pribadi-pribadi, sekelompok orang yang percaya yang pada Tuhan, yang dipanggil keluar dari dunia kegelapan, yang penuh dengan dosa, masuk ke dalam terang kebenaran Tuhan yang ajaib untuk memberitakan kasih Tuhan yang ajaib. Oke? Terima kasih. Bilang, dah? Boleh?